Halo minasan, selamat datang kembali di channel Ratu Anime. Tempatnya membagi alur cerita yang cocok banget buat nemenin kalian. Gimana kabar kalian guys? Semoga selalu sehat ya. By the way langsung aja nih, pada video kali ini Ratu bakal bawain anime yang berjudul Hero Return, alias anime yang membahas tentang kisah pahlawan legendaris yang muncul kembali. Kira-kira gimana sih keseruan dari anime ini? Langsung ikutin Ratu ya, ini dia alur ceritanya. Di tahun 2093, monster yang tidak diketahui asalnya tiba-tiba menyerang manusia. Di saat yang sama, tingkat kejahatan di seluruh dunia terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai di tahun 2095, menghadapi bencana buatan manusia, pemerintah dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang panik. Saat itu juga pahlawan super pertama dalam sejarah manusia bernama Zero muncul. Zero mengalahkan kekuatan gelap yang tidak terhitung jumlahnya. Menangkap penjahat super satu persatu, mengalahkan banyak monster, bahkan Raja Monster pun dipenggal kepalanya. Dia mengumpulkan dan mengungkapkan informasi tentang monster dan penjahat, bagaikan cahaya harapan terakhir bagi umat manusia. Dialah yang membuat umat manusia benar-benar memahami dunia. Dia juga memimpin serangan balik manusia dan membuat tim pahlawan super terus berkembang. Dan di tahun 2100, tingkat kejahatan di berbagai negara mulai menurun. Jumlah monster berkurang, dunia pun secara bertahap kembali damai. Tapi orang yang membawa umat manusia ke abad 22 dengan selamat, si Zero, tiba-tiba menghilang tanpa suara. 5 tahun setelah kehilangannya, film series berdasarkan karakternya pun hadir. Lin Jie, yang sedang mencari pekerjaan di kota melihat iklan series itu dengan wajah masam. Dia bergumam, ternyata series mengenai dirinya sudah ada di series kelima. Ye Jie sebenarnya adalah Zero. Dia berhenti menjadi pahlawan karena adik perempuannya menyuruhnya untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan uang. Di sana Jie tanpa sengaja ada pertunjukan dari pahlawan yang biasa disebut penggemarnya Tuan Shishen. Tapi di tengah pertunjukan itu, malah ada penjahat Black Hand yang sepertinya ingin menyerang Shishen itu. Tentu saja Shishen dan kelompoknya tidak tinggal diam. Dia menyerang balik dengan kekuatannya. Black Hand tentu saja dikalahkan dengan mudah oleh Shishen dan kelompoknya. Jie yang berada di sana, dengan refleks mengikatkan borgol yang hanya dimiliki polisi senior kepada kepala Black Hand, dan berkata untuk menunggu departemen polisi datang. Black Hand yang melihat itu tentu saja terkejut. Ini tidak seperti yang mereka rencanakan sebelumnya. Ternyata, Black Hand dan Shishen bekerja sama. Shishen ingin menggunakan Black Hand untuk meningkatkan peringkatnya. Black Hand yang tidak terima, dia marah dan bertransformasi. Tubuhnya menjadi lebih kekar dan besar, lalu menyerang Jie yang ada di sana. Tapi tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang dengan beraninya maju ke depan untuk melawan Black Hand. Orang itu bernama Zhen Chen, seorang pahlawan kelas A. Black Hand lalu menghajar Shishen dan kelompoknya sampai pingsan. Dia juga memukul Chen beberapa kali. Jie yang melihat itu hanya duduk terdiam di belakang sampai Chen berkata kepadanya jika dia pahlawan super. Dia tidak mungkin meninggalkan seorang lain yang melarikan diri sendirian. Chen mengatakan itu dengan berani saat Black Hand akan menyerang ke arahnya. Jie yang mendengar itu membolakkan matanya. Entah kenapa, ia langsung mengeluarkan senjatanya dan memukul Black Hand. Hanya satu serangan dan itu bisa membuat penjahat itu kalah. Chen yang melihat kekuatan Jie tentu saja terkejut. Dia ingin Jie masuk ke dalam kelompoknya dan mereka akan menjadi tim pahlawan super terkuat di sini. Chen bahkan sampai menyusul ke rumah Jie untuk membujuk lelaki itu agar bergabung dengannya untuk menjadi pahlawan guys.
Chen juga berkata, jika Jie ingin menjadi asistennya di dalam tim pahlawan ini, grup Xiaoxi akan membayar gaji yang lumayan. Adik Jie yang memang ingin kakaknya mendapatkan pekerjaan dan gaji, langsung mengiyakan hal itu tanpa persetujuan Jie. Besoknya, Jie dibawa Chen ke asosiasi pahlawan. Di sana Chen sempat memberitahu mengenai patung Zero dan orang di sampingnya yang diakui pernah bertarung dengan Zero sebelumnya. Jie yang mendengar itu tentu saja bingung, karena dia tidak ingat sama sekali mengenai orang-orang itu. Chen juga memberitahu mengenai RUU yang membagi pahlawan dalam kelas, setelah Zero menghilang. Setelah itu, Chen mengajak Jie untuk masuk ke dalam ruang ujian. Di sana dia akan melawan Yatan, pahlawan kelas B. Jika Jie bisa bertahan 3 menit, maka Jie akan lulus. Tetapi yang mengejutkan adalah, Jie bisa mengalahkan lelaki itu, dan itu baru pertama kali dilakukan seorang prajurit biasa. Jie juga mendapatkan poin penuh untuk ini. Tapi yang membuat Jie khawatir kali ini adalah dia harus menghadapi ujian tertulis. Yatan akhirnya terbangun dari pingsannya. Di sana sudah ada Dong Xueren yang menunggunya. Yatan langsung teringat jika dia baru saja dikalahkan saat menguji seseorang. Xueren yang mendengar itu berkata jika orang yang diuji Yatan tadi sangat kuat. Setidaknya berada di level A. Tetapi, sayangnya saat ujian tertulis dia gagal. Yatan menerima hasil ujian itu dan menepuk dahinya sendiri karena orang yang diujinya sangat bodoh. Tetapi yang membuat terkejut adalah pertanyaan terakhir mengenai gagasan pahlawan. Di sana Jie menuliskan jika dia tidak ingin menjadi pahlawan. Dia saja tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan ini. Apakah benar-benar keadilan? Bisakah kalian menyebutnya pahlawan dengan itu? Di tempat lain, Jie dan Chen sedang melihat hasil ujian Jie. Di sana Jie mendapatkan nilai penuh dalam pertarungan, sedangkan ujian tertulisnya hanya 13 poin. Setelah melihat itu, Chen dan Jie sempat terlibat dalam perdebatan antara pahlawan yang bekerja dalam tim dan pahlawan yang bisa bekerja sendiri. Chen lebih condong ke pahlawan yang bekerja dalam tim dan bisa mempercepat rating mereka. Sedangkan Jie, dia lebih suka sendiri karena jika ada orang yang terlalu lemah, itu akan menyusahkan rekan satu timnya. Percakapan mereka harus berhenti saat mendengar keributan di sebelah sudut tempat itu. Di sana mereka melihat ada seorang laki-laki berkacamata sedang dikerumuni oleh 3 pria berbadan besar. Pria berbadan besar menyebut mereka segitiga emas, pahlawan kelas D. Entah apa permasalahannya, ketiga orang itu ingin pria berkacamata mundur dari asosiasi. Bahkan ketiga orang itu menyebut Zero adalah orang idiot yang mati seperti pahlawan saat pria berkacamata itu berteriak jika ketiga orang yang mengganggunya bukanlah pahlawan. Perkataan itu membuat Jie dan Chen tersulut. Chen segera menyerang ketiga orang itu dan mencoba memukulnya. Tetapi kekuatan Chen tidak sebesar lawannya. Pukulannya itu bisa ditahan dengan mudah. Jie tidak tinggal diam. Dia juga maju dan melepaskan genggaman lawannya yang meremat tangan Chen. Tapi sebelum ada perkelahian hebat di sana, entah kenapa segitiga emas itu mendadak pergi dari sana setelah bertemu dengan seseorang. Padahal orang itu hanya berdiri bersender di tembok dan berbicara dengannya. Orang itu memperkenalkan diri dengan nama Shishan, pahlawan di kelas E. Lelaki berkacamata itu justru memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Yan King. Jie langsung mengajak Shishan untuk bekerja sama karena mereka mempunyai kegemaran yang sama, yaitu otaku. Chen yang melihat itu juga tidak bisa berbuat apa-apa karena dia juga butuh tim. Shishan yang mendengar itu langsung menangis terharu karena baru kali ini ada yang mengajaknya bergabung dalam tim guys. Hal itu disebabkan karena Shishan adalah pembawa sial. Julukan ini sudah melekat kepadanya sejak kecil. Bahkan, dia pernah hampir mati karena kesialan ini. Tetapi saat dia diselamatkan Zero waktu kecil, dia memutuskan untuk menjadi pahlawan sepertinya.
Saking bersemangat yang menceritakan mengenai Zero, Shisan sampai memukul tiang penyangga di sana. Dan yang terjadi selanjutnya adalah tiang itu pecah dan membuat bangunan di sana runtuh, guys. Banyak orang yang terluka dari kejadian itu, termasuk Yan King. Lelaki itu terkubur batu-batu gedung asosiasi pahlawan itu. Untung saja Yan King bisa diselamatkan dan masih hidup walaupun harus berada di rumah sakit. Aduh, semangat ya guys, tapi gak gitu juga kali. Oke lah, lanjut. Yan King yang sekarang berada di tabung untuk diobati berteriak kesal kepada Shishan yang datang mengunjunginya. Bagaimana tidak? Dokter mengatakan dia bisa hidup saja sudah beruntung. King langsung mengusir Shishan secara halus dengan berkata, lebih baik jika lelaki itu tidak berada di dekatnya. Jie yang mendengar itu langsung mengomel. Dia berkata kepada King untuk tidak seperti itu kepada teman tim sendiri. Pada akhirnya Jie memutuskan dengan sepihak jika mereka berempat akan menjadi sebuah tim. Mereka berempat benar-benar menjadi satu tim. Dan sekarang mereka sedang melakukan misi dari surat anonim misterius yang mengharuskannya mereka untuk mengintai kelompok kriminal. Ternyata kedua kelompok kriminal itu sedang bertransaksi senjata biokimia secara ilegal. Setelah melakukan semua pengintaian dan menyiapkan semua alat diperlukan, Jie, Chen, Shishan, dan King segera turun dari tempat persembunyiannya dan muncul di hadapan orang-orang itu. Dengan tegas dan bersikap layaknya pahlawan, Shishan dan King memperkenalkan dirinya dan berkata ingin menangkap orang yang ada di depannya karena melakukan transaksi ilegal ini. Para kriminal yang melihat keempatnya langsung mengeluarkan pistol mereka dan menembaki King dan Shishan. Sedangkan Shishan juga menembaki para kriminal itu. Dan King menggunakan kekuatan teleportasinya mengambil semua pistol yang digunakan para kriminal tersebut. Walaupun awalnya mereka seperti biasa memenangkan pertarungan ini, tetapi mereka berakhir berlarian karena dikejar monster biokimia milik musuh. Entah kenapa tiba-tiba semua kacamata milik King yang sudah dia atur di sana rusak secara tiba-tiba, guys. Jadi mereka tidak bisa melakukan teleportasi untuk menghindari serangan monster berlendir itu. Mereka berlari menuju ke arah Jie dan Chen. Jie dengan santai mengambil senjatanya dan memukul monster itu seperti memukul baseball. Tapi sialnya Jie malah memukul monster itu ke arah kota. Dan sekarang, monster berlendir itu malah menyerang dan menakuti warga kota. Jie dan Chen segera pergi ke kota untuk mengalahkan monster itu. Jie ingin memukul monster tersebut dengan senjata yang dia miliki. Tetapi langsung dihentikan Chen. Chen berkata jika gaya bertarung Jie bisa membuat monster yang terbuat dari air kotoran itu pecah dan membuat tempat yang penuh pertokoan ini jadi kotor. Chen lalu mengeluarkan senjatanya, yaitu alat untuk pemurnian air. Dia juga menggunakan sepatu jetnya untuk melawan monster itu. Walaupun awalnya dia seperti orang ceroboh dan terjerembab di dalam tubuh monster, tetapi dia masih terus berusaha. Chen kembali bangkit dan maju menggunakan sepatu jetnya. Dia menghindari serangan monster itu dan melompat tinggi ke atas monster itu. Jie yang masih terdiam diri di pinggir hanya tersenyum dan mulai menghilangkan senjatanya. Karena menurutnya itu tidak akan digunakan lagi. Dan benar saja, Chen bisa menusukkan alatnya ke tubuh monster itu dan membuat monster itu pecah. Tidak hanya itu, air yang meluber karena monster itu tidak lagi air kotor, tetapi air yang sangat bersih. Bahkan air-air itu bisa membersihkan seluruh kota di sana. Tetapi yang sangat disayangkan adalah Chen terlihat seperti sedang menganiaya anak kecil setelah air itu surut. Dan hal tersebut membuat skor yang didapatkan Chen begitu rendah. Mereka sekarang berada di base camp mereka. Anak kecil yang dimaksud juga berada di sana. Jie di sana mencoba untuk bertanya, siapa orang tua dan nama anak kecil yang mereka bawa sekarang? Belum mendapatkan jawaban, ada tamu yang datang guys, dan tamu itu adalah Dong Xueren. Ternyata Xueren mengenali anak ini.
Semua informasi mengenai anak yang mereka temukan ada di sebuah chip yang dia bawa. Jie menyuruh King untuk membawa anak itu pergi dari sana agar mereka bisa melihat informasi mengenai anak kecil tersebut. Xueren berkata, sejak beberapa tahun lalu, perusahaan evolusi genetik sudah banyak badan amal yang didirikan di seluruh dunia untuk anak-anak terlantar. Tetapi itu hanyalah kedok saja. Sebenarnya, itu digunakan untuk eksperimen manusia. Dan gadis kecil yang mereka bawa sekarang adalah salah satunya. Dan satu-satunya eksperimen mereka yang berhasil. Jie yang mendengar semua informasi tersebut terlihat sangat marah. Dan kemarahannya itu membuat suasana di tempat itu sangat berat. Bahkan, Xueren dan Chen merasa seperti tercekik karena hal itu. Dan masalah ini selama bertahun-tahun menargetkan perusahaan evolusi genetik. Mereka menemukan ada sekutu musuh di asosiasi pahlawan. Dan posisi orang ini sangatlah penting. Orang itu adalah penjaga kota, pemimpin mereka, yaitu Presiden Asosiasi Pahlawan, Ouyang Rui. Sekarang Jie, Chen, dan King sedang berada di kota bersama dengan gadis kecil itu. Mereka juga bertemu dengan adik Jie di sana. Adik Jie awalnya memarahi kakaknya dan menuduh kakaknya menculik gadis kecil itu. Tetapi setelah diomongkan baik-baik, adik Jie akhirnya mengerti dan membawa gadis kecil itu untuk pergi membeli makan dan berbelanja baju. Setelah kedua perempuan itu pergi, Jie langsung berkata kepada ketiga orang di belakang mereka untuk mengatakan apa tujuannya. Mengingat kembali perkataan Xueren mengenai perusahaan evolusi gen milik Ouyang Rui, bagi mereka gadis kecil itu merupakan subjek yang sangat penting. Xueren yakin jika mereka akan menangkap gadis itu kembali dengan cara apapun. Jika bertanya kepada Xueren sebagai anggota senior asosiasi, apakah gadis itu tidak apa-apa mengatakan hal ini kepada mereka? Xueren sendiri pun takut jika setelah malam ini, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Xueren kembali berkata, mereka pasti akan mengirim pembunuh profesional kali ini untuk menangkap gadis kecil itu. Dan benar saja guys, sekarang Jie, Chen, dan King berhadapan dengan kelompok segitiga emas yang pernah mereka temui di gedung asosiasi. Salah satu dari mereka berkata, jika Presiden Rui memerintahkan mereka agar membawa Jie dan yang lainnya untuk penyelidikan. Karena Xueren sedang dicari asosiasi untuk beberapa permasalahan. Jie tentu saja tidak mau ikut bersama ketiga orang itu. Mereka pun akhirnya berkelahi. Tapi Jie dan yang lainnya bisa mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Setelah itu, mereka bertiga segera berlari meninggalkan gang tempat mereka berkelahi tadi dan kembali di depan toko baju. Di sana mereka bertiga dimarahi oleh adik Jie karena pergi begitu lama. King sempat hampir keceplosan, mengatakan jika mereka harus pergi dari sana karena ada yang mencari seseorang. Untung saja Jie segera membekap mulut lelaki itu dan menanyakan kemana gadis kecil itu. Adik Jie segera memanggil Mumu, nama panggilan gadis kecil itu. Mumu langsung keluar dari toko baju dan mendekati mereka. Sekarang gadis kecil itu tampak begitu manis dengan dress santai yang membalut tubuhnya. Setelah itu, Jie, adiknya, dan Mumu kembali ke rumah mereka. Karena adik Jie memaksa kakaknya agar gadis itu bisa tinggal dengannya. Di tempat lain, Rui terlihat marah karena mereka tidak berhasil mendapatkan gadis itu. Bahkan para pahlawan yang dia kirimkan berhasil dikalahkan dengan mudah oleh pahlawan kelas E. Salah satu orang di sana menenangkan Rui dan berkata jika orang-orangnya akan membantu mengatasi masalah ini. Malamnya, di rumah Chen, ada seorang penyusup masuk ke sana. Tetapi penyusup itu malah berlarian keluar saat mengetahui alat-alat yang ada di rumah Chen. Alat-alat itu padahal hanya sikat gigi dan senjata plasma pembersih tubuh yang diciptakan oleh Chen. Tetapi karena ada suatu kejadian yang tidak bisa diceritakan, penyusup itu pun kabur. Jika di tempat Jie, saat dia sedang tidur di sofanya, dia merasa ada orang lain yang mengamati rumahnya dari arah hutan. Dan benar saja, saat Jie memeriksa,
dia menemukan salah satu pahlawan kelas A kiriman Rui di sana. Mereka berdua akhirnya berkelahi, dan Jie bisa memenangkan perkelahian itu. Tetapi lawannya sekarang malah menyuntikkan obat gila ke tubuhnya. Hal itu membuat tubuhnya membesar dan memiliki kekuatan selevel pahlawan kelas S. Tidak hanya itu, kecepatan dirinya juga meningkat drastis. Jie yang melihat itu hanya diam saja. Dia masih memperhatikan lawannya yang melompat ke sana kemari dengan sangat cepat. Di saat waktunya pas, Jie langsung mengayunkan senjatanya dan berhasil mengenai tangan lawannya sampai hancur. Lawan Jie bisa menumbuhkan tangannya kembali dan menyerang Jie lagi. Bahkan, kali ini serangannya sangat cepat dan kuat. Jie tentu saja bisa menghindari semua serangan itu dan menjatuhkan lawannya dengan satu pukulan. Jie berkata kepada lawannya untuk menyampaikan kepada atasannya agar tidak mengganggu gadis kecil yang dia temukan lagi. Tidak ada gunanya mengirim siapapun. Jie yang awalnya ingin langsung kembali dan meninggalkan orang itu, berakhir menggunakan kekuatannya untuk membunuh lelaki itu, karena telah menyinggung keluarganya. Jie bahkan sudah menghancurkan gunung di sana karena kekuatannya yang sangat besar. Setelah itu, Jie kembali ke rumah dan mengingat perkataan Xueren. Setelah 3 hari, Ouyang Rui dan orang-orang dari perusahaan evolusi genetika akan bergabung kembali. Itu adalah kesempatan langka bagi mereka untuk menghentikan Ouyang, dan kemungkinan akan terjadi pertempuran besar di kota ini. Setelah malam itu, Chen, Jie, dan King kembali berkumpul di base camp mereka. Di sana juga Xueren yang seperti sedang memberikan informasi kepada ketiga orang itu. Xueren berkata, jika malam ini, Ouyang Rui dan orang-orang dari perusahaan evolusi genetik akan bertemu kembali. Untuk memusnahkan mereka dalam satu gerakan, mereka membutuhkan banyak bantuan. Xueren lalu memperkenalkan pahlawan kelas A kota B yang ingin membantu. Dia adalah penyihir es, Xiaoye. Pada saat itu, Liga Otot dan yang lainnya juga akan membantu mereka. Mereka harus mendapatkan sampel ramuan kegilaan, sehingga Asosiasi Pahlawan Tinggi dapat menghukum Ouyang Rui dan yang lainnya. Tetapi jika mereka gagal, ramuan itu akan tersebar di pasar dan konsekuensinya bisa menjadi bencana. Xiaoye yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Tetapi dia malah meremehkan tim Jie dan berkata jika tim itu hanyalah sampah dan tidak berguna. Jie hanya menanggapi hal itu dengan senyuman dan berkata jika Ye adalah orang pendek. Sempat terjadi perdebatan sebentar di sana dan dihentikan oleh Xueren. Gadis itu berkata jika sekarang hanya Jie yang bisa menghancurkan pertahanan Ouyang Rui di kota H ini. Sedangkan King, dia bisa perhitungkan yang mungkin diperlakukan dalam misi ini. King ingin ikut karena Ouyang Rui menjual informasinya dan membuat keluarganya diburu. Jadi dia tidak akan membiarkan lelaki itu pergi. Xueren segera menghentikan perdebatan itu. Dia kembali memberi informasi mengenai Shishan yang sudah berhasil memecahkan markas besar perusahaan evolusi genetik di Paradise Island. Jadi mereka tidak boleh gagal karena konflik internal ini. Setelah itu, mereka akhirnya sepakat untuk bekerja sama dan mulai menjalankan rencananya. Malamnya, mereka sedang berada di tempat tinggi dan mengintip mengenai transaksi yang dilakukan di bawah, di mana orang-orang dari perusahaan evolusi genetik bertemu dengan orang Ouyang Rui. Tidak hanya ada Chen, Xueren, Jie, Ye, dan King, di sana juga ada 3 orang lagi yang menamai mereka Liga Otot yang ikut dalam misi kali ini. Tapi entah kenapa, 3 orang itu tiba-tiba maju ke depan dan menyerang orang yang mereka intai. Xueren yang belum memberikan instruksi atau sinyal tertentu, tentu saja terkejut. Dan yang lebih membuatnya terkejut lagi, Chen dan Ye juga ikut-ikutan maju menyerang bersama yang lainnya. Pertarungan tidak bisa dihindari. Kedua kubu saling menyerang satu sama lain. Ada seseorang yang kembali menaiki helikopternya. Tetapi, ia sudah menunggu di atas dan menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan helikopter tersebut. Walaupun helikopter itu terjatuh,
Tetapi ia juga terkena tembakan dari Zhu Lize dan membuat dirinya terluka. King yang melihat itu langsung berlari menuju Ye dan menyelamatkannya. Dia kali ini tidak mau dianggap beban lagi oleh gadis itu. King memanfaatkan kacamata untuk berteleportasi ke pohon yang besar dan menaruh Ye yang terluka di sana untuk bersembunyi. Karena lawan keduanya kali ini adalah seseorang yang menggunakan pistol sniper atau jarak jauh. Setelah meletakkan gadis itu, King mencoba untuk mencari di mana letak orang yang menembakkan pelurunya. Dia mulai menghitung berdasarkan arah peluru. Estimasi interval gerakan, kunci posisi dan sebagainya. Setelah paham akan semuanya, King mulai menyuruh Ye untuk menembakkan esnya sesuai dengan arahan dan sinyal darinya. Dan berhasil guys. Mereka berhasil membekukan Zhu Lize yang menembaki mereka tadi. Tetapi mereka salah besar. Ternyata yang mereka bekukan hanyalah umpan saja. Zhu Lize tiba-tiba muncul dan mengeluarkan medan gaya X untuk menyerang Ye. Lize mendapatkan itu dari Ouyang Rui. Padahal, medan gaya X itu seharusnya digunakan pemerintah untuk menahan penjahat besar. Dan sekarang benda itu diperbaiki oleh perusahaan evolusi genetik untuk menyiksa pahlawan. Di sisi lain, Xue Ren sedang menghadang Ouyang Rui. Keduanya mulai mengeluarkan kekuatan mereka masing-masing. Xue Ren merasa berhasil mengenai lawannya dengan kekuatan es miliknya. Tetapi Rui memakai baju Zira Zijinnya dan tidak terluka sama sekali karena serangan tersebut. Dan berakhir, Xue Ren bisa dipukul oleh Rui dan terkapar pingsan. Xue Ren yang sudah terjatuh masih tidak mau menyerah di tangan Rui. Gadis itu bahkan meludahi lelaki itu dan berkata jika pahlawan tidak akan menyerah. Jika dia terjatuh, maka ada pahlawan lain yang menjatuhkan lawannya. Rui terlihat marah. Dia menarik rambut gadis itu dan membenturkan kepala gadis itu ke tanah. Rui berkata lawannya ini hanyalah sekelompok orang bodoh yang tidak mengerti apapun dan hanya bisa menyerang tanpa berpikir. Entah menantang dan pengecut, entah merasa benar sendiri atau seekor ikan yang lemah. Kenapa mereka berani menyebut diri sendiri pahlawan? Tidak ada lagi pahlawan di dunia ini. Di tempat lain, Jie yang awalnya bisa terpojok karena serangan lawannya, akhirnya mengeluarkan kekuatannya. Dengan sedikit kekuatannya saja, dia bisa menjatuhkan lawannya, yang sudah menggunakan obat gila untuk meningkatkan kekuatannya. Jie juga menghajar lawannya itu berkali-kali karena dia kesal dengan tindakan kejahatan yang dilakukan lawannya itu. Sedangkan Chen, lelaki itu sempat tertusuk lawannya. Lawannya kali ini adalah perempuan yang sama menyusup ke dalam rumahnya. Di sana Chen sempat membujuk agar perempuan itu mau ikut dengannya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Chen berkata tidak peduli seberapa banyak lawannya ini melakukannya atau pergi, lawannya itu hanya mendorong kembali waktu kematian. Dia pasti akan ditangkap dan dibunuh. Perempuan yang mendengar ucapan itu hanya bisa mundur ke belakang. Pada akhirnya, perempuan itu menangis keras dengan pisau yang dia jatuhkan ke bawah. Di tempat King dan Ye, King masih berulang kali dihajar oleh Lize. Ye hanya ada di dalam medan gaya X tidak bisa melakukan apapun selain berteriak dan melihat temannya dihajar. Tetapi King tidak menyerah. Dia sempat melemparkan sebuah alat ke arah Lize. Dia juga masih terus mencoba untuk memukul Lize. Tetapi karena tubuh Lize yang terbuat seperti robot, pukulan King tidak berarti apapun. Bahkan King berhasil dipukul lagi dan kembali terjatuh. Ye yang melihat King ingin dibunuh, akhirnya mengeluarkan kekuatannya. Ye bisa melepaskan dirinya dari medan gaya X itu dan menyerang Lize. Hal itu membuat Rui yang sedang bersama Xue Ren tidak bisa merasakan aura Lize. Xue Ren yang dalam keadaan tercekik, tertawa pelan dan berkata mungkin ini adalah waktunya pembalasan. Dia lalu mengeluarkan kekuatan esnya dan membekukan tangan Ouyang. Xue Ren juga memanggil Jie dengan sangat keras. Jie yang bagaimana caranya tiba-tiba muncul dari atas, dia mengeluarkan senjatanya dan mengayunkannya ke arah Ouyang.
Rui tentu saja harus melepaskan cekikannya dan menghindari ke arah lain agar tidak terkena serangan Jie. Rui yang berada di seberang langsung menyuntikkan obat gila ke dalam tubuhnya. Dia bertransformasi seperti monster berkekuatan kelas S yang bisa mengeluarkan besi tajam untuk menyerang Jie dan Shueren. Jie menggunakan senjatanya untuk menahan besi-besi yang dilemparkan Ouyang. Tidak hanya bertahan, kali ini Jie menyerang lelaki itu dengan senjatanya dan mengenai lelaki itu. Rui terjatuh dan terkejut karena kekuatan Jie. Rui mengira jika Jie adalah kelas S juga. Tetapi, kenapa Jie bisa lolos dari pendeteksi kemampuan milik asosiasinya? Rui yang tidak mau tahu langsung bangkit berdiri. Dia berkata tidak peduli jika Jie adalah level S. Dia tidak akan menyerah. Rui langsung menyerang Jie dengan cepat dan kuat. Tetapi Jie lebih cepat dan kuat. Setelah beberapa kali menghindar, Jie akhirnya menyerang dan mengalahkan Rui dengan senjatanya. Rui pingsan dan akan terbangun dalam beberapa hari karena Jie membatasi kekuatannya. Setelah kejadian itu, semuanya kembali berkumpul di tempat Jie tadi. Chen dengan gadis itu yang akhirnya mau bergabung dengan mereka. Sedangkan Ye, gadis itu menangis sambil membopong King yang pingsan dan meminta orang di sana untuk menyelamatkan lelaki itu. King dan Chen sekarang dirawat di rumah sakit. Di sana ada Ye dan Fei Wu, gadis yang diselamatkan Chen kemarin yang membantu kedua lelaki itu selama dirawat. Televisi yang ada di kamar mereka sedang memberitakan mengenai pahlawan kelas C yang mengungkapkan insiden transaksi selundupan. King yang melihat itu tentu saja tidak terima karena mereka lah yang menangkapnya. Tetapi berita itu tidak menyebutkan apapun. Ye yang mendengar itu langsung menjelaskan jika keluarga Ouyang sangat besar. Tidak mungkin jika mereka tidak tahu. Tapi jika keluarga itu tahu identitas Chen dan yang lainnya, mungkin dimulai dengan mereka akan diserang duluan. Tak berapa lama setelah itu, Jie dan Shueren pun tiba. Shueren berkata jika dia sudah berdiskusi dan mereka tidak meminta pertanggungjawaban. Pihak asosiasi juga akan memberikan pelatihan khusus bagi semuanya setelah Shueren meminta hal itu kepada pihak asosiasi. Tentu saja King dan Chen langsung setuju. Mereka bisa memanfaatkan hal ini untuk terus berkembang. Sedangkan Jie, dia merasa dirinya sudah kuat dan menolak untuk mengikuti kegiatan itu. Semua orang di sana tentu saja terkejut karena banyak yang ingin ikut pelatihan itu. Tetapi tidak bisa. Jie berkata, jika mereka yang ada di sana pada dasarnya tidak tahu apa itu kesepian untuk orang kuat. Ia tentu saja kesal karena merasa lelaki itu sombong. Gadis itu berkata jika banyak orang yang lebih kuat di sana. Bahkan ada orang di level SS. Jie hanya mengendus pelan. Dia dengan nada remehnya berkata jika dia cukup kuat. Bahkan jika mereka semua yang ada di tempat itu melawannya, dia yakin bisa mengalahkannya guys. Dan benar saja, mereka semua sudah ada di atap dan sedang melawan Jie. Tetapi mereka bisa dikalahkan dengan mudah oleh Jie walaupun mereka bekerja sama. Jie yang sudah menang langsung pergi begitu saja dan menyemangati mereka yang akan berlatih di latihan khusus itu. Walaupun Jie sangat kuat, tetapi dia tetap bisa kalah dengan adiknya. Seperti saat ini, Jie telah dihajar sampai babak belur oleh adiknya karena membawa anjing ke rumah. Dan mau tidak mau, Lin, adik Jie mengurusnya karena melihat muka memelas mumu dan anjing itu. Sekarang Lin sudah sampai di lab milik Dr. Qian. Di sana Qian berkata kepada Lin jika gadis itu bisa bereksperimen sendiri karena dia ada acara. Ternyata Qian sedang bersama keluarga Ouyang yang ingin menyembuhkan Rui. Di sana Qian tidak bisa melakukan apapun karena luka di tubuh Rui sangatlah hebat. Mendengar hal itu, Presiden Rui malah membunuh lelaki itu dan pergi dari sana.
他的脑域记忆比不需要。欧阳家主。 Tetapi saat ingin keluar, keluarga Ouyang malah bertemu dengan Dongyang dan 2 orang bawahannya. Di sana mereka sempat berbicara dengan ekspresi sinis satu sama lain. Pada akhirnya, keluarga Ouyang itu pergi dengan dengusan karena ini bukan waktu yang tepat untuk bertarung. Setelah Presiden Ouyang keluar, Dongyang mulai mengatakan maksudnya datang ke tempat ini. Dia ingin memberikan dorongan kepada Qin agar menyelesaikan proyek yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Dongyang juga membawa 1 orang bernama Dr. Musili untuk membantu Qin. Qin awalnya tidak setuju, tetapi Dongyang berkata jika keduanya akan bertanggung jawab di proyek ini di masa mendatang. Qin jadi tidak bisa melakukan apapun. Beberapa hari setelah itu, semua pahlawan dikumpulkan karena presiden baru di Asosiasi Pahlawan Kota H ini akan berpidato. Bahkan Chen dan yang lainnya juga datang di sini. Ternyata presiden baru itu adalah Dongyang. King berbisik kepada Jie jika presiden baru kali ini tidak sesederhana yang mereka pikirkan karena dia berasal dari keluarga Dong. Setelah pidato selesai, Xueren menghampiri Dongyang. Ternyata lelaki itu adalah kakaknya. Entah apa yang mereka bicarakan, tetapi hal itu membuat Xueren terjatuh dan menangis. Setelah itu, Jie dan yang lainnya datang menghampiri mereka. Di sana Dongyang bersikap manis dan mengajak Jie untuk bergabung ke keluarga Dong. Jie yang merasa ada yang aneh dengan lelaki itu, tentu saja tidak mau dan membuat Dongyang kesal. Dongyang mengeluarkan kekuatan mentalnya dan menyuruh Jie berlutut. Tetapi kekuatan itu tidak mempengaruhi Jie. Malah orang lain di sana yang berlutut. Kekuatan mental Dongyang sangatlah besar. Tidak hanya orang-orang yang ada di sekitarnya yang menjadi berlutut, tetapi orang di ruangan sebelah juga guys. Hanya Jie yang masih bisa berdiri dengan santainya. Bahkan, sekarang Jie bisa membalas kekuatan mental Dongyang dan membuat lelaki itu terdorong ke belakang dan memuntahkan darah. Setelah itu, kedua kubu sama-sama pergi dari tempat itu. Jie dan yang lainnya pergi keluar dari gedung asosiasi sambil berbicara mengenai kejadian tadi. Shishan merasa jika Xueren sedang dalam masalah, dan King berkata jika kedua kakak beradik tadi sempat menyinggung mengenai keluarga Ouyang. Mendengar hal itu, Jie langsung menginstruksikan kepada Shishan untuk pergi dan menanyakan mengenai hal itu karena mereka masih harus fokus dalam masalah ini. Di sisi lain, Wan menelpon Jie yang berkata jika eksperimen tentang anjing itu berhasil dan menyuruh kakaknya untuk mengambilnya. Jie berkata jika akan ke tempat lab Wan bekerja dan akan mengambilnya. Setelah telepon ditutup, Dr. Musili datang ke ruangan Wan. Di sana Sili bertanya apa yang dilakukan oleh gadis itu. Wan tentu saja menjawab jika dia sedang melakukan eksperimen terhadap anjingnya. Dan anjing itu sekarang bisa membaca guys. Sili tentu saja memuji gadis itu dan berkata jika tidak salah jika Wan menjadi favorit Dr. Qin. Setelah mengatakan hal itu, Sili keluar dari sana dengan senyum dan tidak bisa diartikan. Tetapi setelah Sili pergi, Wan malah dikagetkan dengan Long Wenteng yang dulu sempat menyuruhnya untuk masuk ke labnya. Ternyata Wenteng datang ke tempat ini untuk memberitahu Wan agar melarikan diri. Pendukung di belakang Qin adalah keluarga Dong dan Ouyang. Dan mereka mempunyai motif tersembunyi. Itu tidak aman jika Wan terus bersama mereka. Wan langsung mengingat semua kejadian belakangan ini. Dan apa yang dikatakan Wenteng itu benar. Tetapi, dia tidak bisa meninggalkan profesornya sendirian. Wan langsung pergi dari sana dan berlari ke suatu tempat. Sedangkan Wenteng, dia menelpon seseorang untuk mengawasi Wan selama beberapa hari. Tetapi pengawasan itu digagalkan oleh Jie yang mengira jika pasukan milik Wenteng mengawasi lab Qin untuk berbuat jahat kepada adiknya. Sekarang Jie dan Chen sudah berada di ruangan lab Wan. Jie sempat memberikan kalung kepada adiknya dan menyuruh adiknya untuk menekan kalung itu jika ada yang tidak beres. Wan langsung mengingat perkataan Wenteng
Tetapi dia tidak mau membuat kakaknya terlibat dalam masalah ini. Setelah itu, Chen dan Jie pergi dari tempat itu dengan membawa anjing itu ke rumah Chen. Di sisi lain, Shishan sedang mengawasi Xueren di rumahnya. Dia melihat ada sesuatu yang aneh dengan gadis itu, apalagi saat ada mobil yang datang. Shishan langsung menghubungi Jie dengan alat komunikasinya dan memberitahu hal tersebut. Ternyata yang datang adalah salah satu anggota Aoyang yang bernama Aoyang Zihao. Dan yang paling mengejutkan, ternyata Zihao adalah tunangan Xueren. Xueren yang sedari awal tidak setuju dengan pertunangan ini dan menganggap keluarga Aoyang menjijikkan, mulai menyumpai Zihao. Zihao tidak terima dan melempar gadis itu. Walaupun Xueren sudah meminta Zihao untuk membunuhnya, tetapi Zihao tidak mau dan malah menyuruh Xueren masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba Liga Otot datang karena mendengar suara teriakan Xueren. Ketiganya ingin menolong gadis itu, tetapi ketiganya malah dihajar habis-habisan oleh robot milik lelaki itu. Xueren sudah memohon kepada Zihao untuk menghentikan robotnya. Tetapi Zihao tidak memperdulikan hal itu. Bahkan dia sekarang menarik rambut Xueren agar mengikutinya masuk ke dalam mobil. Shishan yang masih bersembunyi di atas pohon menembakkan pelurunya. Zihao yang sangat kuat bisa menangkap peluru itu dan melemparkannya kembali ke arah Shishan. Peluru tersebut mengenai kaki Shishan dan membuatnya terjatuh. Zihao juga menggunakan kekuatannya untuk menyerang Shishan dan membuatnya terluka parah. Setelah itu, Shishan membawa Xueren pergi dan meninggalkan semua yang ada di sana dengan robot miliknya yang sudah diberi perintah untuk menghancurkan semua orang. Jie untung saja datang tepat waktu dan bisa menyelamatkan Shishan dari tembakan robot yang ingin menghancurkannya. Jie meletakkan tubuh Shishan yang terluka bersender di dinding setelah menghancurkan robot itu. Tetapi robot itu memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri dan berhasil bangkit lagi. Jie yang mengetahui hal itu segera mengeluarkan pedang berwarna emasnya yang bernama Pedang Roh Api. Jie melompat ke atas dengan tinggi dan terjun ke bawah sambil mengayunkan pedang itu. Dan benar saja, pedang itu bisa membelah robot di sana dan membuatnya tidak bisa bersatu kembali. Hal itu mengakibatkan robot yang lain menjadi melihat ke arahnya dan mulai menyerangnya. Tetapi Jie bisa mengalahkan semua robot itu dengan mudah dan robot-robot itu menjadi terbakar karena pedangnya. Zihao yang berada di dalam mobil bersama Xueren terkejut saat mendapati notifikasi jika robot 031-040 miliknya dimusnahkan. Lelaki itu menggunakan jam tangannya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Dan mereka melihat hologram Jie di sana. Dengan senyum menyeramkan dan pedang roh api di tangannya. Xueren yang melihat itu hanya bisa terdiam dan berpikir, kenapa Jie mau ikut campur dalam masalah ini. Jie sempat ingin langsung pergi dan membakar rumah keluarga Aoyang setelah membakar semua robot itu. Tetapi dia dihentikan oleh Chen dan King karena mereka harus menyelamatkan Shishan terlebih dahulu. Sekarang ketiganya berada di rumah Chen. King terkejut saat kedua temannya berkata ingin tetap pergi di tempat Xiao. King menjelaskan jika keluarga Aoyang adalah salah satu terkuat di zona C. Dan mereka masih memiliki pasukan robot yang membuat Shishan dan Liga Otot terluka seperti tadi. Chen dan Jie tidak menghiraukan hal itu dan masih ingin pergi ke keluarga Aoyang untuk menyelamatkan Xueren. Pada akhirnya mereka sepakat untuk pergi ke sana. Tidak hanya bertiga, tetapi ada Shishan juga yang ikut. Setelah itu, Fei Wu yang sekarang berada di pihak mereka memberikan informasi mengenai struktur rumah Xiao dan acara pertunangan Xueren dan Xiao besok malam. Di sini mereka harus membuat rencana dengan matang agar bisa menyelamatkan Xueren dan tidak ada kerugian besar di pihak mereka.
Chen menyuruh Shishan untuk menyuruh fansnya melakukan aktivitas di sekitar rumah Aoyang, menarik perhatian mereka. Sedangkan Jie, King, dan Chen akan masuk ke dalam tembok. Mereka juga membutuhkan Fei Wu dan Dou Dou, anjing Jie, untuk menghancurkan sistem pertahanan Aoyang. Besoknya, mereka segera melakukan rencana mereka. Jie, King, dan Chen juga bisa masuk dengan melompati tembok dengan aman. Sedangkan Xueren, dia sekarang bersama Ye di dalam suatu kamar. Ye menatap sedih Xueren, tetapi Xueren tidak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah keputusan keluarganya. Tiba-tiba Shihao dan seseorang datang. Ye dan orang itu pergi dari tempat itu untuk makan beberapa cemilan. Sedangkan Shihao, lelaki itu langsung menyudutkan Xueren dan bertanya siapa Jie sebenarnya. Xueren tidak menjawab apapun pertanyaan lelaki itu. Shihao berkata jika awalnya dia ingin membuat kesepakatan dengan Jie karena pedang roh api miliknya. Tetapi tidak lagi karena sepertinya orang-orang itu menerobos ke tempatnya. Di tempat lain, Jie, Chen, dan King sudah masuk ke dalam. Entah kenapa Jie sudah memakai topeng dan mengganti senjatanya agar tidak ketahuan oleh orang di sini. Tetapi mereka ketahuan oleh Ye dan orang yang bersamanya. Fokus King langsung berubah ke arah gadis itu, dan entah kenapa lelaki itu berubah menjadi sangat cerewet. Jie dan Chen segera meninggalkan lelaki itu dan mulai fokus ke misi mereka. Dengan bantuan Chen yang membuat penjaga di depan kamar, Xueren meninggalkan tempatnya. Jie akhirnya bisa masuk ke dalam kamar gadis itu. Di sana dia langsung membujuk Xueren agar mengikutinya. Awalnya Xueren tidak mau, karena dia tidak ingin membuat masalah untuk orang-orang di sekitarnya karena telah menyinggung keluarga Aoyang. Tetapi karena Jie berkata akan melindunginya, Xueren akhirnya luluh dan menerima uluran Jie. 这女人真是烦，已经没时间了。我不能走，这些什么样也跟你没有关系。是有间，你干嘛带着脸谱啊？ Jie membawa Xueren keluar dari kamarnya dan berjalan menuju taman belakang di mana tempat mereka masuk tadi. Sesampainya di sana, Jie malah melihat Chen yang dilempar oleh robot Shihao dan menabrak pohon. Di sana juga sudah ada Zihao yang menunggu. Zihao yang melihat Jie menggandeng Xueren langsung berkata, jika Xueren ingin kabur dari upacara pertunangan ini, gadis itu akan menyinggung dua keluarga besar, yaitu keluarga Dong dan Aoyang. Jie yang mendengar itu terus berkata, jika kedua keluarga itu tidak bertanggung jawab karena menggunakan perempuan untuk meningkatkan reputasi mereka. Pada akhirnya kedua lelaki itu memutuskan untuk bertarung guys. Jika Jie menang, mereka akan bisa pergi dari sini. Sebaliknya jika Jie kalah, Xueren akan tetap tinggal dan Shihao akan mendapatkan pedang roh milik Jie. Dan disinilah sekarang, di tempat seperti arena pertarungan milik keluarga Aoyang. Pertarungan itu disaksikan oleh kedua keluarga. Bahkan kepala keluarga itu juga ada. Dongyang yang ada di sana hanya bisa berdecak pelan, melihat sinis ke arah adiknya dan pergi dari tempat itu dengan wajah masam. Sedangkan kedua kepala keluarga saling melontarkan kalimat remeh ke masing-masing keluarga. Pertandingan dimulai. Jie tidak menggunakan pedang roh api miliknya, tetapi dia menggunakan senjata semacam tombak di sana. Sedangkan Zihao, lelaki itu tidak menggunakan senjata apapun untuk melawan. Pertarungan ini sangatlah sengit. Keduanya sama-sama kuat dan gesit. Walaupun di awal Zihao bisa menyerang terlebih dahulu dan tidak memberikan kesempatan kepada Jie untuk menyerang, tetapi Jie akhirnya bisa memukul balik ke arah Zihao. Jie memanfaatkan kecepatannya untuk menyerang Zihao dan membuat lelaki itu terdorong ke belakang. Tidak hanya itu, Zihao juga terkena tebasan tombak milik Jie. Dan yang membuatnya terkejut adalah Jie seperti bisa memunculkan gambaran naga dari tombak yang dia bawa dengan kekuatan lelaki itu. Zihao masih tidak menyerah. Dia mengulurkan seluruh tenaganya dan mengangkat tangannya ke atas.
Dari atas kepalanya muncul seperti peluru yang sangat besar. Sambil berteriak dengan kencang, si Hao mengarahkan tangannya turun ke bawah seperti memerintah peluru itu untuk jatuh. Xueren yang melihat itu tentu saja panik. Dia sudah akan berlari ke arah pertempuran itu jika tidak dihentikan oleh kepala keluarga Dong. Setelah asap dari tembakan tadi menghilang, mereka dibuat terkejut saat Jie selamat. Apalagi lelaki itu tidak terluka sama sekali dan sekarang sedang terbang di atas mereka. Jie turun dari tempatnya dan menendang Xiao sampai membuat lelaki itu menubruk dinding batu di belakangnya. Xiao masih ingin terus bertanding. Dia mengeluarkan sebuah gulungan dan mengaktifkannya. Kepala keluarga Ouyang yang melihat itu tentu saja terkejut. Ia langsung menyuruh semua orang di sana untuk pergi dari tempat itu. Ternyata gulungan itu adalah gulungan kutukan terlarang yang dibuat oleh master level SS, Shenmi Jihao. Dan gulungan itu membuat ledakan yang membuat sekitar tempat itu hancur. Xueren yang melihat itu segera pergi ke arah pertandingan setelah ledakan itu berhenti. Gadis itu mencari Jie kemana-mana dan berteriak memanggil namanya dengan keras. Untung saja semua temannya selamat. Jie yang masih bisa bertahan langsung menyerang Xiao menggunakan tombaknya dan membuat lelaki terkapar tak berdaya. Xueren tentu saja senang. Dia langsung memanggil Jie dan melompat ke arah lelaki itu. Tetapi pada saat itu, Xueren seperti merasakan sesuatu yang membuat bola matanya membesar. Dan seakan akan terjadi sesuatu yang buruk di sana. Ternyata tidak hanya Xueren yang mengalami hal itu. Semua orang di sana menjadi jatuh tertunduk entah karena apa. Maksud semua orang di sini tidak hanya di daerah rumah Ouyang saja, tetapi seluruh kota Ha, guys. Dan penyebab dari kejadian ini adalah seseorang yang sedang tertawa dan terbang di langit. Dongyang tertawa sambil berkata kepada semua orang agar bersiap untuk menyambut kehendak dewa. Namun, bahkan setelah menjadi dewa, masih ada beberapa semut yang menarik perhatian yang perlu diatasi. Dongyang langsung menunjuk Jie dan berkata jika semut yang dia maksud adalah lelaki itu. Dongyang tidak bisa sepenuhnya menyerang Jie. Di bidang spiritualnya walaupun sudah mendapatkan kekuatan dewa ini, Jie benar-benar pria yang tidak bisa diremehkan, guys. Jie bertanya apa yang sudah dilakukan Dongyang kepada semua orang. Dongyang hanya menjawab jika mereka hanya menyembah dewa dan Jie akan tahu apa itu. Setelah mengatakan itu, Dongyang langsung mengeluarkan kekuatannya dan menyerang Jie. Kekuatannya itu seperti membentuk macan putih yang berlari ke arah tubuh Jie. Tetapi, Jie bisa menahan serangan itu dan membuat orang yang menyerangnya terluka dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Dongyang sangat marah sekarang, apalagi saat Jie mengatakan jika Dongyang adalah dewa bajakan. Dia berteriak dengan sangat kencang dan berkata bahwa dirinya adalah dewa. Bahkan ada seperti sorot lampu yang menyinarinya dari atas untuk menambah kesan dramatis, guys. Jie yang melihat itu masih bersikap santai dan berkata jika lelaki itu tidak bisa menjadi dewa walau kepala botaknya menjadi berkilau. Dongyang kembali berkata jika dia memberikan satu kesempatan Jie untuk memilih. Jie mau menyerah atau mati. Jie yang mendengar itu tidak menjawab apapun dan malah mempersiapkan tombaknya. Melihat hal itu, orang yang menganggap dirinya dewa tadi langsung mengeluarkan kekuatannya kembali. Kali ini dia seperti membuat banyak angin tornado dan mengarahkannya ke Jie. Jie memutar tombaknya sebentar untuk bersiap menghadapi angin itu. Dia berhasil menahan dan menghindari serangan itu. Jie melompat ke atas dan mulai menyerang Dongyang dengan tombaknya. Jie bisa mengenai beberapa kali tubuh Dongyang dengan tombaknya.
需要牵挂，只要 Tapi kali ini, Dongyang berhasil membuat Jie tersudut. Bahkan sekarang Jie terjatuh dari ketinggian dan tombaknya terlempar. Dongyang menggunakan kesempatan ini untuk melakukan serangan dengan kekuatannya. Dan berkata, jika Dongyang akan membiarkan Jie untuk pergi ke neraka sekarang juga untuk menemui adik perempuannya. Setelah berhasil menjatuhkan Jie, Dongyang langsung melakukan teknik pengikisan roh dewa kepada lelaki itu. Dongyang seperti masuk ke dalam suatu tempat yang sangat gelap. Di sana Dongyang dikejutkan dengan apa yang dia lihat sekarang, yaitu wajah-wajah seram yang seperti berjatuhan. Tidak hanya itu, dia juga melihat Jie yang seperti memangku wanita yang terlihat sekarat. Dan wanita itu berkata, jika dia hanya bisa berharap jika Jie bisa hidup dengan aman. Jie yang melihat itu menjadi marah. Jie bangkit berdiri dengan badan yang bergetar. Tubuhnya mulai berubah ke mode zero miliknya. Sebelum sepenuhnya berubah, Jie sempat berkata kalau dia awalnya telah mengambil keputusan untuk tidak menjadi dirinya di masa lalu lagi. Perubahan Jie membuat suasana di sana menjadi mencekam. Ada kumpulan petir merah yang muncul. Dongyang yang melihat itu tentu saja terkejut. Dia tidak mau percaya jika Jie adalah Zero, pahlawan yang dia kagumi sewaktu dia kecil. 已经打定主意。 Dongyang langsung mengeluarkan semua kekuatannya untuk menyerang Jie yang sudah dalam mode zeronya. Jie hanya berdiri di tempatnya tadi. Dia hanya mengayunkan tangannya untuk memunculkan pedang Excalibur miliknya dan menyerang balik Dongyang. Jie berkata jika dia sudah lama tidak menggunakan teknik yang akan dia gunakan sekarang ini. Jie kembali mengulurkan pedangnya dan membuat Dongyang mendapatkan serangan darinya. Dongyang yang mendapatkan serangan kuat itu tentu saja terjatuh ke tanah. Jie berjalan dengan pelan mendekati lelaki itu dan berkata dunia sangat rumit. Mengejar kekuatan sejati tidak akan menyelesaikan semua masalah. Dongyang yang mendengar hal itu tertawa miris dan berkata jika Jie yang mempunyai kekuatan dewa tidak tahu rasanya menjadi orang yang lemah. Jie tidak menghiraukan perkataan Dongyang. Dia melangkah maju melewati lelaki itu dan menghapus dunia spiritual yang dibuat Dongyang. Jie mengibaskan pedangnya dan mengumandangkan kata penghakiman. Setelah itu, Dongyang berteriak kesakitan seperti terkena banyak tebasan di tubuhnya. Dongyang terjatuh terlentang setelah menerima serangan dari Jie. Sedangkan Jie, dia melepaskan mode zeronya dan kembali ke mode manusia miliknya. Di sana Dongyang mengakui jika dibanding dengan kekuatan Jie, dirinya bukanlah apa-apa. Jie yang awalnya menatap langit bertanya kepada Dongyang mengenai niat awal Dongyang mengejar kekuatan sejati. Jie berkata dengan sendu jika dia memang kuat, tetapi Jie tetap tidak bisa menyelamatkannya. Dongyang tertawa dan menutup matanya mendengar hal itu. Memang benar, menyelamatkan seseorang adalah tugas pahlawan. Kematiannya akan segera datang. Sebenarnya yang Dongyang inginkan hanyalah membangun dunia tanpa pembunuhan dan pendosa. Tetapi pada akhirnya dirinya masih butuh kekuatan untuk menjadi orang yang terkuat. Tetapi entah sejak kapan, Dongyang semakin menyimpang dari tujuannya. Dan penyimpangan ini sepertinya menjadi kejahatan besar di dunia. Di sana Dongyang masih tidak mengerti kenapa Jie bisa sekuat itu. Jie langsung membuka bajunya dan memperlihatkan banyak luka di sana. Jie menunjukkan luka di dadanya dan berkata, jika salah satu pedang dari formasi pedang Zuxian menusuk di sana. Luka di pundaknya didapatkan karena serangan makhluk asing, atau terkena serangan senjata fluktuatif. Luka di pinggang karena dampak fenomena aneh. Sedangkan di punggung diakibatkan tebasan dari dewa dunia lain.
Jie menceritakan semua alasan dari luka-lukanya di tubuhnya. Dia juga berkata, jika setelah semua pertempuran itu, dia bahkan tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Tubuhnya sudah lama terkoyak-koyak. Untungnya, tangan dan wajahnya baik-baik saja. Jadi dia bisa melewatinya. Jie sudah tidak bisa membiarkan adik perempuannya menanggungnya. Dong yang bertanya mengenai perempuan yang dia lihat tadi. Jie tidak mau menyebutkannya. Dia juga tidak mau dipanggil dengan Zero sang pahlawan. Karena dia sudah lama meninggalkan hal itu. Mengenai dirinya mendaftar menjadi pahlawan, hanya Tuhan saja yang tahu alasannya. Jie tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Dongyang yang mendengar hal itu langsung tersenyum. Tubuhnya perlahan menghilang dan menjadi debu yang terbang ke atas. Dongyang tahu bahwa dia benar-benar mati. Tetapi dia tersenyum karena dia mati di tangan orang seperti Jie. Jie melihat kejadian itu sambil berkata, jika manusia bukanlah lebih baik hidup dalam sederhana. Selain itu, pedang yang dia gunakan tadi hanya untuk penebusan saja. Setelah mengatakan hal itu, Jie pergi dari tempat itu dan menuju ke suatu tempat. Dia ternyata pergi ke tempat di mana adiknya berada dan menunggu adiknya sadar dari pingsannya. Wan yang melihat kakaknya di sana bertanya, kenapa kakaknya di sini? Jie dengan santai menjawab, tentu saja dia datang karena tahu adiknya ini sedang dalam bahaya. Setelah itu, seperti biasa, kakak beradik itu kembali berdebat sesuatu yang tidak penting sampai Jie mendapatkan pesan dari handphonenya. 得是个注册英雄哎，我很强的。还不是怕你卷入危险之中。老哥，你怎么在这儿？ Sore ini Jie berada di suatu tepi pantai. Di sana dia bersandar pada pagar besi dan melihat lautan yang membentang. Sambil melihat laut, dia juga mengingat semua kenangan saat bersama Shueren. Dari awal mereka bertemu sampai kejadian acara pertunangan Shueren yang gagal kemarin. Semua lamunan Jie terpecah saat melihat gadis yang dia lamunkan itu tiba-tiba ada dan berdiri di sampingnya. Di sana Jie bertanya, apakah gadis itu benar-benar akan pergi? Shueren menjawab dengan gumaman. Semua persiapan dan tiket gadis itu sudah siap. Jie berkata, jika distrik M adalah surga bagi para penjahat, apakah pergi ke sana untuk menjadi guru di Akademi Pahlawan akan benar-benar layak? Shueren masih tetap dalam pendiriannya dan akan ke sana. Sebelum pergi, gadis itu sempat memberikan ciuman di bibir Jie dan mengucapkan selamat tinggal kepada pahlawannya. Sedangkan Jie, dia kembali menatap laut dan berkata kepada dirinya sendiri, jika akan tetap di sini untuk melanjutkan hidup. Tanpa mereka ketahui, di tempat lain, tepatnya di pulau terpencil, ada seseorang yang berada di dalam medan Gaia X. Orang itu bergumam jika dia merayakan fluktuatif yang sangat kuat. Dia tahu jika Zero telah kembali, dia bisa pastikan jika dia akan bertemu lagi dengan Zero. Dan ceritanya pun kelar dulu guys, sampai di sini. Gimana guys, menurut kalian anime kali ini? Seru banget kan? Jadi kesimpulannya, Douyin ini menceritakan mengenai Jie yang seorang pahlawan yang digambarkan menghilang. Alur cerita Douyin ini kali ini benar-benar menarik kan guys? Bahkan bisa membuat Ratu untuk semakin penasaran dengan alur cerita di episode berikutnya. Ratu bisa rekomendasiin Douyin ini untuk orang-orang yang sangat suka dengan cerita pahlawan ya guys. Sepertinya akan ada season 2 nih untuk Douyin ini. Karena pada bagian akhir ada cuplikan yang mengarah jika cerita ini belum selesai guys. Mari kita tunggu season 2-nya dari Douyin ini bersama-sama ya. Tapi untuk konten kali ini, Ratu cukupkan sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.